Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana pengkodingan Java dari mulai kelas, objek, sampai ke metode. Nanti akan dijelaskan juga oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, yang pertama kelompok kami ada Ahmad Andi, Rian Aditya, Yusutri Wahyuni, dan saya sendiri Krisna Nugraha. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang kelas dalam Java. Oke. Untuk software yang kita gunakan sekarang adalah Android Studio dengan versi yang terbaru. Oke. Untuk yang kelas sendiri, pertama kita buat di atas public class kita buat kelas baru, kelas kita dengan nama mahasiswa, kurung kurawal, buka. Kita kasih sebuah string aja buat nama mahasiswa, nama aja cukup. Lalu di public class yang ada main program, kita buat sebuah objek. Jadi kalau kita bisa bayangkan, antara kelas dan objek adalah seperti kita membuat sebuah kue. Kelas itu adalah loyangnya, dan objek itu adalah kue jadi atau produk jadinya. Dan program ini merupakan proses dari bagaimana kue itu bisa terjadi. Oke, kita buat untuk objek yang pertama. Kita tulis mahasiswa, kita tulis nama kelasnya dulu, lalu sebelahnya kita tulis nama objeknya, mahasiswa 1, sama dengan new mahasiswa. Oke. Sebenarnya new mahasiswa itu sudah merupakan default dari objek sendiri, namun tidak ditangkap ke dalam sebuah variabel karena kita sekarang menggunakan mahasiswa 1, sehingga objek kita ditangkap ke dalam sebuah variabel. Lalu kita isi objek tersebut di bawahnya mahasiswa 1.nama sama dengan kita contohkan yang pertama namanya Andi. Kita tutup, lalu kita coba print system out print line. Yang kita print adalah itu mahasiswa 1.nama. Kita coba compile dulu program kita. Oke, tidak ada error. Kita coba run. Oke, keluar. Di situ terprint di mana objek kita yang merupakan nama dari objek pertama. Lalu bagaimana caranya kita membuat objek kedua di dalam sebuah kelas? Kita hanya perlu menambahkan variabel kedua, membuat sebuah objek baru. Kita enter di bawah mahasiswa itu. Kita membuat baru mahasiswa dengan mengganti mahasiswa 1 menjadi mahasiswa 2. Oke, kita input baru dengan format yang sama, hanya dengan nama variabel yang berbeda. Kedua, kita isi Rian. Oke, kita coba print juga. Kita coba compile. Kita run. Sudah berhasil. Sudah terlihat di mana kedua-dua objek tersebut bisa di print dan bisa ditampilkan di terminal. Oke, karena kita membuat ini secara manual, kita juga mempunyai cara yang kedua untuk kita bisa menampilkan dan membuat kelas ini sehingga lebih mudah dengan metode konstruktor. Boleh dihapus dulu sintaksnya sampai yang input. Oke, kita di bawah string name kita buat sebuah konstruktor, namanya nama dari kelas tersebut, mahasiswa, kurung buka, kurung tutup.
kurung kurawal. Lalu kita isi inisiasi dari mahasiswa tersebut dengan string juga, namun dengan nama yang berbeda. Contoh input nama. Lalu di bawah kita inisiasi dengan nama yang ada di kelas itu sama dengan inisiasi yang ada di mahasiswa. Oke, tutup. Kita enter. Kita buat fungsi konstruktor di mana dia bisa langsung memprint dengan sistem out print line langsung nama. Oke. Untuk menginput data dari objek, kita juga bisa langsung mengisikan di dalam inisiasi dari objek tersebut. Contoh, kita langsung buka saja, petik 2. Kita ganti yang pertama namanya Rian, yang kedua namanya Andi. Oke. Dengan cara seperti ini, kita tidak perlu mengulang penulisan sistem out print line dan juga mengulang cara penginputan dari objek pertama dan objek kedua. Kita coba compile dan run programnya. Compile-nya berhasil, kita coba run. Ya, terlihat di mana Rian terprint pertama dan Andi terprint kedua sesuai dengan urutan objeknya. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya tentang bagaimana kelas membuat objek dan membuat sebuah konstruktor. Untuk selanjutnya, tentang overloading dan overriding fungsi pewarisan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama oleh Ahmad Andi terlebih dahulu, dipersilakan. Oke, makasih Yuda. Jadi yang pertama di sini kita akan menjelaskan mengenai overloading dulu. Apa sih itu overloading? Overloading itu apa ya? Membuat beberapa metode dengan nama yang sama, tapi dia itu bisa dibedakan dari jumlah dan tipe parameternya gitu. Jadi di sini kita coba langsung bikin Java class baru di Java. Kita coba bikin Java class pertama. Lalu sini kita bikin matematika. Nah, di matematika ini kita di dalamnya kita buat sebuah fungsi public static integer tambah dalamnya ada parameter x dan y, integer x dan integer y. Oke, buka kurung berawal, kita returnnya x plus y. Lalu kita buat lagi fungsi yang sama, namanya sama tambah, cuman tipe datanya beda. Jadi sini kita pakai public static double dengan nama sama tambah, di mana di dalamnya ada integer x dan double y. Nah, di sini karena x-nya itu integer, maka return-nya x-nya harus diubah ke double dulu. Return double x ditambah y. Oke, di sini sudah selesai. Kita ke Java class yang utama. Oke, di Java class utama kita buat sebuah pernyataan integer a di situ. Public static void main-nya kita buat integer a sama dengan kita panggil dari apa Java class, nama Java class yang tadi kita buat itu matematika, lalu kita panggil fungsinya juga dot tambah, lalu masukkan x dan y-nya. Misalnya 5 dan 6 misalnya. Oke, kita sistem print out.
Kita buat lagi yang bawah, yang integer b, double b. Kita panggil lagi Java class-nya. Kita panggil lagi fungsinya yang menggunakan tipe data double ya, yang di Y-nya. Di sini berarti misalnya 3 sama 4,5. Oke, kita sistem print out. Kita ke B. Oke, kita running. Kita compile dulu. Ya sudah, kita run. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Jadi dari overload ini dia yang memiliki fungsi yang memiliki nama sama, yaitu tambah, itu bisa dibuat dengan tipe data yang berbeda gitu. Jadi dia akan berjalan secara berbeda gitu. Dan syarat menjalankannya juga antara dua file ini harus berada dalam satu folder atau satu package yang sama gitu. Oke, selanjutnya untuk overriding. Kalau untuk overriding itu semacam fitur yang memungkinkan sebuah subclass atau kelas, bukan kelas utama lah, kayak tadi antara kelas utama sama kelas matematika. Nah, kelas matematika ini merupakan subclassnya. Jadi memungkinkan untuk subclass menyediakan sebuah implementasi yang spesifik dari metode yang sudah disediakan oleh salah satu dari superclass atau parent class gitu. Jadi coba kita buat dulu yang overriding-nya. Oke, sekarang coba kita modifikasi dari yang kelas utama ini ya, biar nggak bikin baru. Di sini kita bikin yang di dalam public static void main-nya kita ganti dulu, kita hapus. Oke, di sini anggaplah kita punya data hero, data game, yang mana kita nanti punya Java class hero. Habis itu kita punya sub Java class, yaitu hero string. Jadi dua Java class ini saling berhubungan antara hero dengan hero string, seperti itu. Hero string ini merupakan subclass dari Java class hero. Sekarang kita buat dulu Java class hero, Rian. Enggak, yang di file Java kita buat new Java class hero. Oke, lalu kita buat lagi Java class-nya. Di sini kekuatan. Oke. Nah, kita buka Java class hero dulu. Oke. Java class hero di dalamnya ada string nama, variabel nama bertipe data string. Nah, di dalamnya itu titik koma. Oke, di bawahnya ada void untuk menampilkan. Di enter aja di bawah nama. Void display. Buka tutup kurung, di dalamnya ada sistem out, sistem print line. Bukan di enter aja, di kurung kayak bikin fungsi. Nah ya, system out print line. Oke, di situ kita kasih nama hero string pakai kutip. Nggak pakai kutipannya, kita bikin kayak kata gitu, kutip. Nah ya, nama hero, lalu ditambah dengan this nama,
tambah this.nama. This.nama, this Inggris. Oke, dot nama. Oke, untuk kelas hero sudah selesai di sini. Kita ke hero strength. Kekuatan. Oke. Di dalamnya ada tipe data apa ya? Tipe data double. Sebenarnya bisa apa aja sih? Karena kan misalnya di dalam game itu kan statistik data dari karakternya dengan biasanya dari 1 sampai 100. Makin integer sebenarnya bisa, tapi kita di sini coba pakai double aja. Oke, double. Habis itu namanya power, double power. Oke, nah di sini di Java class kekuatan ini kan kita pengen buat antara Java class hero dan Java class kekuatan ini saling memiliki ikatan antara subclass dengan superclass, ya kan? Oleh karena itu pada di atas itu public class kekuatan. Nah, kita tambahin extend hero. Tuh. Lalu kita kembali ke Java class utamanya. Oke, sudah. Nah, di sini kita buat tadi apa? Java class-nya hero, maka kita panggil hero kasih hero 1 sama dengan new hero, habis itu hero nama fungsi, nggak pakai titik, hero, nah, titik koma. Oke, kita enter lagi, di bawahnya ada hero name, hero.nama. Jadi nama sama dengan apa ya? Misalnya katakanlah pakai kutip Naruto gitu lah. Katakanlah Naruto. Oke. Titik koma, lalu di bawahnya hero1.display. Kita panggil fungsi display yang ada di file Java class hero tadi. Oke. Lalu kita bikin karakter yang lainnya. Oke, statistik karakter lainnya, enter dulu. Bawah 2 kali. Kita panggil melalui kekuatan. Oke, melalui file Java class kekuatan. Kekuatan, habis itu kita bikin hero 2 sama dengan new kekuatan. Oke, lalu bawahnya ada hero name, hero 2 nama. Oke, sama dengan di sini misalnya katakanlah Sasuke. Oke, koma. Nah, di sini karena kita manggil melalui Java class kekuatan, kita bisa menambahkan powernya. Jadi hero2.power. Nah, terus bawahnya kita bikin powernya. Jadi hero2.power dengan misalnya statistik full 99,9, hampir full. Oke. Jadi koma, lalu di bawahnya ada display. Oke, coba kita compile. Oke, di sini udah keluar, tapi masih nama-namanya doang. Nah, sekarang kita coba edit yang di bagian kekuatan.
agar si powernya ini keluar. Jadi di bagian display kita tambahin sys out lagi. Kita tambahin void display. Oke. Nggak pakai override. Kita hapus saja override-nya. Nanti biar kita lihat dulu. Kita tambahin sys out, itu dihapus saja super display. Tambahin sys out. Oke. Di dalamnya kita kasih tanda. Ini berarti dari kekuatan. Dari folder kekuatan, kita kasih kekuatan gitu. Kasih nama. Enggak, dikutip. Biar kita tahu. Kalau ini displaynya itu dari Java class kekuatan. Oke. Lalu di bawahnya kita sys out lagi. Hero name. Hero name lagi. Oke. Nama hero. Oke, lalu ditambah dengan this.nama. Oke. Di bawahnya baru kita tampilin yang tadi apa? Power. Oke. Oh, panggil sys out power titik 2. Dua. Oke. Tambah this power. This.power. Oke. Coba kita run lagi. Oke, bisa di-compile. Nah, di sini sudah kelihatan dari kekuatan dari displaynya itu folder atau folder file Java class kekuatan. Nah, jadi yang dari Java class hero, kita lihat lagi Java class hero. Nah, yang punya string nama ini kan cuma Java class hero, sedangkan di kekuatan, dia nggak punya string nama, ya kan? Cuman punya double power. Nah, jadi yang sifat atau apa ya? Ya semacam sifat yang ada di file hero.java itu bisa kita edit atau kita tambahin di subclassnya, yaitu di kekuatan .java. Jadi kita bisa ngedit atau bisa hapus. Nah, yang dimaksud dari override di sini adalah ketika misalnya si main, si utama, dia kan memanggil display. Kita lihat yang di utama. Nah, yang di utama kan dia ini manggil display kan, hero display. Nah, misalnya di subclassnya itu di kekuatan tidak ada file display atau fungsi display, dia akan menampilkan seperti tadi, menampilkan kayak yang ada di hero.java. Jadi override itu dia akan memprioritaskan subclassnya dulu. Jika yang dicari itu tidak ada, maka akan menuju ke superclassnya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk override. Lalu untuk selanjutnya, karena sudah menyinggung sedikit mengenai fungsi pewarisan, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian mengenai fungsi pewarisan itu sendiri. Silakan Rian. Aduh, capek deh. Dulu Kenapa? ya, gue ngeliat tutor dulu ya. Oke. Lupa ini. Ini salah gitu. Gue pikir ini video, katanya gue. Katanya ininya
Objeknya nggak usah ditambahin, tapi dia ada objeknya. Gimana sih? Nah, yang mana? Ini yang di kelas terbuka. Ini. Oh, dia yang lab, pantesan bingung. Oke, keluar. Tadi dari sini. Ada. Lo mute aja. Nih. Oke, terima kasih Andi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari fungsi pewarisan. Oke. Pertama, apa sih fungsi pewarisan? Fungsi pewarisan itu adalah ketika parent atau mungkin lebih tepatnya kelas utama, dia akan mewarisi sifat ke subkelasnya. Jadi saat subkelas itu kita jalankan, dia tidak perlu menambahkan atribut apa-apa, jadi nanti dia hanya memakai atribut dari kelas utamanya. Contohnya seperti ini. Di sini saya memakai file ini saja. Oke. Di sini saya akan membuat kelas. Ini saya akan membuat kelas mahasiswa. Oke. Kemudian dari mahasiswa itu memiliki nama. Jadi di sini ada kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswanya itu dia memiliki atribut. Nah, atributnya itu nama ya. Oke, kemudian di sini di sini saya akan buat subkelasnya. Jadi dari mahasiswa, kemudian ada misalnya itu apa ini? Kira-kira nih. Apa? Lu mau bikin kayak gimana? Mahasiswa sub ininya apa sih subkelasnya? Subkelasnya berarti bisa umur. Subkelasnya berarti subkelasnya yang ini nama. apa namanya? Subkelas yang tapi isinya tuh bisa nama. Berarti data. Data dalamnya nama, umur gitu. Bentar ya. Oh, gini. Ini kelas apa? Parent kelasnya itu biodata. Betul bukan? Subkelasnya itu ada mahasiswa. Seperti itu. Oke, kita ulang. Ulang nggak ya? Jadi ulang aja. Oke, terima kasih Andi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep fungsi pewarisan. Oke, fungsi pewarisan itu konsepnya sederhana saja. Jadi misalkan di sini saya ada kelas biodata. Nah, di kelas biodata ini memiliki atribut seperti misalkan memiliki nama. Nah, kemudian ada yang namanya subkelas. Jadi ada children-nya gitu, ada child kelasnya, namanya mahasiswa misalkan. Siswa saja. Siswa. Nah, siswa juga memiliki nama, tapi apakah kita perlu menuliskan seperti ini? Nah, untuk kasus yang namanya pendek mungkin akan mudah untuk copy paste, tapi untuk data-data yang banyak tentu akan sangat merepotkan untuk mengetik ulang. Maka dari itu kita akan menurunkan atribut dari biodata ini, kita wariskan ke kelas siswa ini. Caranya bagaimana? Oke, seperti ini. Di sini saya sudah punya parent kelas dan juga children kelasnya. Kemudian sini saya akan membuat public kelasnya terlebih dahulu.
kemudian ada public static void. Nah, oke, pertama seperti ini. Pertama coba kita panggil dulu, ya. Kita panggil dulu untuk yang biodata. Di sini saya pakai Yuda. Oke, coba kita system out. Nah, oke, coba kita run, kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Oke, ini lupa untuk nama. Nah, di sini ya. Jadi ini kita belum masuk ke fungsi pewarisan. Di sini saya hanya baru memanggil kelas ini, kemudian saya tampilkan di sini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita memanggil atribut ini agar bisa ada di sini tanpa kita perlu menuliskan nilainya. Nah, di sini kita perlu yang namanya extend. Nah, kita extend dari mana? Kita extend dari biodata. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita tidak perlu menulis apapun karena di sini sudah ada. Kemudian coba kita panggil. Oke, kita langsung saja seperti ini. Nah, seperti ini. Coba kita panggil. Nah, oke. Di sini muncul. Padahal di sini saya memanggilnya yaitu memanggil kelas subkelasnya, bukan dari kelas utamanya. Yang saya panggil adalah subkelasnya. Tapi kenapa bisa di sini seperti memiliki sebuah atribut nama gitu? Nah, karena kita panggil, ya, ini kita panggil, kita wariskan dari si kelas utamanya, kemudian kita wariskan ke subkelasnya, yaitu di sini saya siswa. Maka dari itu string nama ini bisa dipakai oleh siswa seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan bagaimana fungsi pewarisan. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode. Dalam bahasa pemrograman Java terdapat dua jenis metode. Yang pertama itu fungsi dan yang kedua itu prosedur. Nah, pertama kita fungsi terlebih dahulu. Nah, di sini kita pakai contoh yang ini saja. Nah, ini termasuk metode fungsi yang dimana memiliki nilai balik bila metode tersebut dipanggil. Nah, cara pembuatannya dengan menentukan nilai baliknya, lalu menggunakan metodenya. Nah, di sini itu ada sebuah variabel tunjangan yang dimana variabel tunjangan ini di return sehingga nilai tunjangan yang ada di sini akan menjadi nilai yang ada di sini. Nah, ketika dipanggil di sini, nah, nanti yang muncul adalah nilai tunjangan.
Jadi nanti fungsinya berisi nilai dari tunjangan itu sendiri. Nah, itu adalah penjelasan tentang metode fungsi. Kemudian untuk prosedur, kalau untuk prosedur itu tidak ada nilai balik. Jadi ketika kita menjalankan sebuah fungsi, ini tidak ada return. Kemudian hanya menampilkan saja seperti ini. Ini tidak usah. Nah, kemudian untuk fungsi tanpa pengembalian yaitu prosedur, ini hanya memakai fungsi void. Nah, seperti ini. Coba kita run. Nah, jadi dia langsung menampilkan di sini. Nah, di sini kita hanya perlu memanggil saja. Gitu. Berbeda dengan nilai return. Jadi, jika seperti ini, maka fungsi ini tidak memiliki nilai balik. Nah, jika kita return di sini, maka nanti fungsi memiliki nilai. Nah, seperti itu untuk penjelasan metode. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Yuda. Yuda, silakan. Oke, terima kasih Rian Aditya, terima kasih Ahmad Andi dan juga Yositri Wahyuni yang telah menjelaskan dari 3 bab pertanyaan untuk tugas besar 1 ini. Untuk tugas besar 1 dari kelompok kami dirasa cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata dan salah-salah dalam pengkodingan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.